Alright, welcome back. Stay connected with Si Talks and also with God. Nah, baik lagi bersama dengan aku Eben gitu ya, dan rekanku hari ini Jessy. Hai semuanya, salam kenal aku Jessy. Dan hari ini aku akan bersama dengan Ko Eben ngobrol-ngobrol tentang tema kita yang menarik banget ya. Temanya menarik gitu ya, karena kita akan ngomongin tentang merantau atau melarikan diri. Wow. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut lagi gitu ya, tadi Jessy juga udah perkenalan diri. Tapi Jessy boleh perkenalan lebih dalam lagi gitu ya. Jessy asalnya dari mana, sekarang di BSD ngapain sih gitu. Oke, nah jadi mungkin menyangkut dengan tema kita pada hari ini, yaitu anak rantau. Ya kebetulan saya adalah anak rantau juga ya. Sedang merantau di Gading Serpong untuk berkuliah. Dan saat ini sedang berkuliah semester 5 di jurusan Ilmu Komunikasi. Ilmu komunikasi. Jadi merantau ini artinya kamu jauh dari orang tua atau memang orang tua juga ikut pindah ke sini? Jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua ya. Yes. Oke, berarti kamu sendiri ini ya di BSD gitu ya? Ya, walaupun memang ada adik aku sih sekarang, tapi aku sempat sendiri selama 3 tahun. Oke, berarti sempat sendiri selama 3 tahun. Yes. Oke, menarik gitu ya. Nah, kenapa sih gitu ya kamu mau memilih untuk pindah ke BSD gitu ya? Padahal kan tempat kuliah banyak nih, nggak cuma di BSD gitu ya, atau even mungkin di Balikpapan di kota kamu ada gitu ya. Tapi kenapa kamu harus memilih untuk merantau jauh-jauh keluar dari zona nyaman kamu untuk bisa pindah ke BSD gitu? Oke, nah ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Mungkin most of teman-teman aku pasti akan menjawab kayak ya untuk belajar, untuk bekerja gitu. Dan tapi aku juga merasa ini ada sesuatu yang sangat relate dengan kebanyakan anak muda zaman sekarang juga sih. Apa tuh? Nah, banyak nih yang aku dengar dan aku rasain sendiri juga. Kita sebenarnya ngerantau itu nggak pure karena pengen belajar aja atau pengen bekerja aja. Tapi kayak banyak orang yang merasa mereka ingin keluar dari rumah itu malahan. Wow, pengen keluar dari rumah ya. Justru bukannya rumah itu tempat yang nyaman gitu ya, tapi malah justru pengen keluar dari zona nyaman gitu ya. Malah pengen banget keluar dari zona nyaman itu. Pengen banget keluar ya. Jadi sebenarnya bukan masalah kuliahnya di mana, tapi yang penting keluar dari rumahnya itu gitu ya. Keluar dari rumah aja yang penting. Oke, menarik. Ini juga kayaknya banyak dialami oleh teman-teman pemuda di luar sana gitu ya, dimana kalian mungkin ngerasa bahwa wah, udah saatnya nih gue harus keluar dari rumah karena mungkin ngerasa orang tua terlalu banyak protektif gitu ya, mungkin banyak aturan gitu ya. Tapi itu mungkin kita akan bahas di topik selanjutnya gitu ya, bagaimana kita bisa berhubungan dengan orang tua dengan baik gitu ya. Tapi yang mau aku bahas di sini adalah ketika kamu merantau jauh dari sini ke Balikpapan, flightnya berapa jam? Sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam. Berarti kamu ketemu dengan orang tua berapa lama sekali? Wah, itu masih nggak bisa diprediksi sih. Bisa aja 1 tahun cuma ketemu 1 kali, tapi mungkin bisa juga 2 kali gitu, tergantung. Atau mungkin nggak ketemu sama sekali gitu. Oke. Nah, kamu jauh dari orang tua gitu ya. Terus gimana sih caranya kamu untuk kamu bisa membuat diri kamu nyaman di BSD gitu? Nah, untuk saat ini sih awalnya aku juga bingung ya, gimana ya caranya aku tuh mengatasi kesepian aku, terus mengatasi struggle aku lah selama aku sama aku berantau ke sini. Ya, yang pertama aku cari sih yang pastinya mencari komunitas sih kok. Mencari komunitas. Gitu. Kamu kalau boleh tahu gitu kan, kamu kayak orangnya gampang berteman gitu ya. Pasti kamu dengan pindah ke BSD kamu kayak wow, welcome to the world, dimana kamu punya teman-teman yang banyak gitu ya, dan kamu punya mungkin geng-geng yang kamu bikin sendiri gitu ya. Yes. Nah, bener banget kayak bener banget. Nah, gimana kamu dengan teman-teman kamu, dengan kamu bisa beradaptasi tuh gimana sih caranya dari Balikpapan ke sini dan menghadapi kesepian kamu gitu? Nah, memang seringkali mungkin ini juga struggle teman-teman semua yang sedang mendengarkan podcast ini ya. Ya, seringkali memang kita merasa kesepian walaupun kita tuh berada di tempat yang ramai gitu. Karena mungkin kita merasa ini bukan rumah kita, bukan tempat yang nyaman untuk kita. Nah, tapi mungkin aku mencoba mencari komunitas kayak di kampus itu, aku juga join organisasi yang aku suka gitu. Pokoknya joinlah ke komunitas yang memang kalian akan passion di situ gitu loh. Dan juga aku saat ini pastinya mencari komunitas yang di gereja gitu loh. Mencari komunitas di gereja di mana kita juga bisa sharing sama teman-teman seiman, bisa saling menguatkan dan mensupport satu sama lain. Dan menurut aku untuk mencari komunitas di dalam gereja itu sangat penting dimanapun kalian sedang merantau sekarang. Oke, sebelum lebih lanjut gitu ya, kenapa kamu spesifikly bilang di gereja? Padahal komunitas itu kan ada banyak ya, ada komunitas arsitek atau komunitas kamu pernah cerita juga kamu sekarang lagi kuliah di
komunikasi gitu ya. Ada komunitas-komunitas luaran sana yang mungkin bisa membantu kamu nih supaya kamu nggak kesepian gitu ya. Tapi kenapa harus di gereja? Apakah kamu pernah punya pengalaman di mana kamu mungkin merasa kesepian ataupun mungkin kamu merasa mendapatkan poin-poin yang tidak kamu dapatkan gitu? Itu gimana sih ceritanya? Nah, mungkin di sini ada perbedaan ya di antara kedua komunitas, antara komunitas di dalam gereja maupun di luar gereja. Nah, pasti dua-duanya aku udah punya pengalaman nih. Dan mereka tuh mempunyai cara untuk mensupport tuh beda-beda. Kalau misalkan di luar gereja nih, kadang-kadang ya teman-teman kita kalau kita lagi ngedown, terus kita lagi sedih tuh biasa mereka mensupport kita dengan hal-hal duniawi gitu. Contohnya apa sih hal duniawi? Kayak misalnya nih, nih temen gue lagi galau nih, kayaknya ajak minum kali ya, gitu. Boba. Boba tapi gini. Apa tuh ya? Ya gitu, kadang diajakin minum atau mungkin ya pergi ke klub gitu. Jadi memang sedikit berbeda lah ya. Kalau misalnya di gereja kan seenggaknya ada teman yang bisa mengingatkan kita untuk stay on track, tetap di dalam jalannya Tuhan gitu. Oke, tapi menarik ya ketika kamu ngomong ada teman-teman yang galau ngajakin ke klub gitu ya. Pernah? Ya kalau misalnya boleh jujur sih ya pasti pernah lah ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya ketika kamu diajakin kayak gitu ya, emang kamu pernah punya masalah apa sih sehingga kamu memutuskan untuk ya udahlah, aku cukup untuk mencari pencaharianku dengan komunitas di luar dan aku harus move to komunitas yang benar di gereja gitu. Apa sih momen yang turning back kamu sehingga kamu tuh memutuskan untuk kamu akhirnya pindah ke komunitas gereja? Nah, jadi memang dulu itu aku sempet kayak lost banget. Aku sempet jauh dari komunitas gereja selama kurang lebih 1 tahun itu. Walaupun aku ada sih ke gereja, tapi kayak aku tidak merasa ada di dalam sana gitu loh. Dan aku juga jarang-jarang ke gereja karena kesibukan aku dan lain sebagainya lah yang aku lagi alami saat itu. Dan suatu saat tuh aku kayak pergi jalan-jalan gitu ke Bali, dan di sana tuh aku kayak berantem sama orang tuaku dan kita kayak heart to heart gitu akhirnya ngobrol. Dan di sana akhirnya kayak aku minta maaf sama orang tuaku karena mungkin ya seperti tadi aku kan sempat melarikan diri dari orang tuaku karena aku merasa tidak nyaman di rumah. Dan di situ aku baru tersadar, oh ternyata orang tuaku tuh mengasihi aku. Dan di sana juga akhirnya aku kayak minta ampun sama Tuhan gitu, kayak ya Tuhan, kenapa ya aku nih bisa sampai sejauh ini sekarang sama Tuhan gitu. Lalu akhirnya aku tersadar, terus akhirnya aku kayak mencari aku bisa pelayanan apa ya di gereja supaya ada sesuatu yang mengikat aku untuk pergi ke gereja gitu kok. Jadi awalnya memang aku mencari pelayanan untuk ada sesuatu hal yang bisa mengikat aku di dalam gereja gitu. Jadi aku kayak nggak bisa keluar seenaknya, menghilang seenaknya gitu sih. Jadi mungkin awalnya seperti itu di tahun 2021, tapi sekarang ya aku udah kembali lagi dan aku udah bertobat lah, udah nggak mau jauh-jauh dari Tuhan lagi. Karena ya itu seperti tadi juga aku merasakan kesepian di tengah keramaian itu juga karena aku jauh dari Tuhan sih. Oke, berarti feeling yang kamu rasakan ketika saat itu adalah kamu jauh dari Tuhan. Jadi ketika kamu merantau atau quote-unquote melarikan diri gitu ya, kamu sebenarnya mencari sesuatu untuk kamu bisa aktualisasi diri, tapi ternyata ketika kamu aktualisasi diri gitu ya, ada something yang missing ternyata. Gitu ya. Dari cerita kamu ada something yang missing di mana kamu merasa kesepian dan bahkan kamu merasa aku harus kemana gitu ya, hilang arah gitu hilang arah, bener-bener kayak aku nggak tahu nih aku harus ngelakuin apa. Dan aku juga sempet sih ada di masa tuh aku nggak mau berdoa dan berkomunikasi gitu sama Tuhan. Kayak bener-bener hilang aja gitu. Kayak aku nggak tahu sekarang aku harus minta pertolongan sama siapa. Karena aku mau minta tolong ke teman-teman aku juga yang ada di sekitar aku yang bukan dari komunitas gereja ya. Itu juga bener-bener susah gitu karena mereka kan punya kesibukan masing-masing. Dan ya udah paling mereka cuma bilang ya sabar ya. Itu kayak template banget gak sih? Kayak setiap kali kita sedih kayak mereka bilang ya sabar ya. Padahal ya dengan lo ngomong sabar ya emang gue langsung oh iya gue sabar nih guys gitu. Iya. Kita mungkin di luar bisa terlihat sabar gitu ya, tapi sebenarnya di dalam diri kita mereka nggak tahu nih sebenarnya yang terjadi dalam diri kita apa gitu ya. Dan mungkin yang tahu yang mengalami Tuhan. Ya cuma kamu dan Tuhan yang tahu gitu ya. Nah, tapi menarik nih sebelum kamu tadi cerita lebih lanjut gitu ya, bagaimana kamu bisa rekonsiliasi dan akhirnya kamu bisa meminta ampun ke orang tua di saat fase-fase kamu melarikan diri gitu ya. Nah,
ketika kamu melarikan diri gitu ya, ketika kamu mencari kesenangan di luar sana gitu ya, aktualisasi diri, dan sebenarnya yang kamu pengen cari waktu itu sebenarnya apa sih? Kamu pengen dikenal orang ataupun kamu memang sebenarnya pengen apa sih tujuannya gitu? Oke, sebenarnya ya cuma satu sih, freedom. Ya, freedom itu sih sebenarnya kayak, karena mungkin ya dulu di rumah itu banyak aturan lah ya. Beberapa pasti teman-teman di sini lagi dengar pasti juga merasakan kadang di rumah kayak dikekang atau merasa nggak nyaman gitu. Nah itu sih yang aku pengen cari sebenarnya, cuma kayak nggak ada ngatur-ngatur aku lagi aja gitu. Jadi bener-bener ya udah, gue cuma pengen hidup sendiri dan melakukan apa yang gue pengen gitu. Oke. Tapi ketika kamu sudah mendapatkan itu gitu ya, kamu mencari untuk bisa freedom, dan ketika kamu mendapatkan freedom quote and quote yang kamu inginkan, akhirnya justru malah kamu mendapatkan kesepian dalam hati. Betul, benar banget. Oke, jadi sebenarnya teman-teman gitu ya, menarik banget dari sharing hari ini gitu ya, bahwa ketika kita berasa untuk melarikan diri, bahkan dari Tuhan pun gitu ya, itu gak ada satu orang pun yang bisa ngisi kekosongan dalam hati kita, bahkan tidak ada satu orang pun, yang orang tua pun yang bisa mengisi dan mengerti gitu ya tentang kondisi hati kita seperti apa. Dan tadi dari cerita Jessie gitu ya, dari dia rekonsiliasi dengan Tuhan, dia bisa ngobrol deep dengan Tuhan, akhirnya dia tahu nih bahwa ada yang bisa mengisi kekosongan hatinya Jessie gitu ya, dan ada sesosok gitu ya yang memang selalu ada buat Jessie, dan bahkan bisa mengarahkan Jessie nih sekarang untuk bisa studi, untuk bisa berkarir gitu ya. Oke. Nah Jess gitu ya, mungkin terakhir, kamu ada nggak sih yang mau disampaikan kepada teman-teman yang lagi merantau ataupun sekarang lagi melarikan diri gitu ya, supaya mereka tuh bisa shift nih pemikiran, nggak cuma mencari freedom gitu ya, tapi ketika mereka mencari freedom, mereka bisa menemukan makna dalam freedom yang mereka cari itu. Oke, mungkin ya aku sedikit pesan aja buat teman-teman yang mungkin it's okay kalau misalnya sekarang kalian merasa kalian pengen keluar aja dari rumah, tapi aku yakin ada satu masa di mana kalian akan merasakan, kok gue kesepian ya, kok lebih baik gue diteriakin sama nyokap gue di rumah daripada gue di sini sendirian gak ada yang teriakin sama sekali gitu. Jadi it's okay, rasain aja apa yang kalian sedang rasain sekarang, nikmatin aja, tapi ingat untuk selalu mencari komunitas yang bisa mengingatkan kalian untuk stay on track, tetap di jalannya Tuhan. Jangan sampai kalian terlalu lost dan kayak bener-bener nyasar, nggak tahu kemana, nggak tahu apa yang harus kalian lakukan gitu loh. Pokoknya jangan sampai kalian jatuh dulu baru mencari orang lain untuk kayak membangkitkan kalian. Jadi lebih baik kalian kayak ya seperti sedia payung sebelum hujan lah ya. Jadi sebelum kejadian mendingan kalian coba dulu cari komunitas, cari orang yang bisa support kalian sebelum kalian bener-bener kayak lost gitu. Oke, dan bagi para pendengar gitu ya, ataupun para penonton setianya kita gitu ya, bagi kalian yang sekarang lagi merasa kesepian ataupun dalam perantauan kalian atau dalam fase pelarian dirinya kalian gitu ya, mungkin kalian tidak tahu arah kemana gitu ya, ingat tadi pesannya, ada Tuhan yang selalu ada beserta kita, dan ada komunitas yang bisa membantu kita untuk selalu dekat sama Tuhan dan mengisi kesepian kita. Benar banget ya. Dan wah, thank you banget Jessie gitu ya untuk sharingnya hari ini. Aku terberkati juga dari sharing kamu gitu ya, dimana kita harus tetap untuk stay connected with God gitu ya, sesuai dengan slogannya kita gitu ya, stay connected with City Talks and also with God gitu ya. Dan God bless you teman-teman, see you di episode berikutnya. Bye.